Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah siap untuk menerima pelajaran ibu di siang hari ini? Oke, baik. Sebelum memasuki pelajaran, ibu akan presensi kalian dulu ya. Di hari ini ada nggak yang nggak masuk sekolah? Masuk semua, hadir semua ya. Siap, sip kalau gitu. Nah, sebelumnya ibu akan mengingatkan materi kita di minggu kemarin. Kira-kira kemarin kita udah mempelajari apa? Iya? Ya, benar sekali. Minggu kemarin kita itu sudah mempelajari tentang jenis-jenis peralatan PDE atau pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, dari situ peralatan apa aja sih yang kita gunakan di dalam PDE? Ya, benar sekali Mas Rian. Jadi minggu kemarin itu beberapa peralatan yang sudah kita pelajari jenisnya itu ada tang, kemudian ada gergaji tangan, kemudian ada palu, kemudian ada juga kikir, ada juga pahat. Nah, peralatan-peralatan tersebut tentunya kita gunakan untuk melakukan pekerjaan dasar elektromekanik sesuai dengan karakteristik dari bahan, ya kan? Nah, ini kan sudah ibu pancing sedikit-sedikit. Kira-kira nih, kita hari ini akan mempelajari apa? Tidak jauh beda, ada kaitannya dengan yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Ada yang bisa mengira-ngira? Ya? Oke, betul sekali. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang peralatan dan bahan PDE. Maaf, peralatan dan bahan PDE ya. Peralatan bahan PDE itu kan dibagi menjadi dua. Ada logam dan juga ada non logam. Nah, jika melihat dua ini, kira-kira hari ini kita itu akan mempelajari logam saja, non logam saja atau keduanya? Nah, kita hari ini akan belajar tentang non logam ya. Jadi dalam PDE itu juga ada bahan-bahan non logam yang digunakan. Nah, untuk itu ibu akan memberikan sedikit video, nantinya bisa kalian lihat. Nanti setiap siswa silahkan menonton. Silahkan dipahami ya anak-anak. Jadi apa aja sih peralatan dari non logam yang digunakan dalam PDE itu? Ini adalah contoh video. Ini dari praktek juga siswa SMK. Ibu kebetulan kemarin itu nonton di YouTube. Nanti untuk tambahan referensi kalian bisa menonton sendiri ya. Silahkan dibuka searching di YouTube, itu ada banyak sekali video tentang praktikum PDE. Nah, kebetulan ini yang dasarnya. Ini ada penghalusan kayu. Kemudian itu ada apa lagi itu? Ada yang menggosok ya. Nah, kalian kan bisa mengamati nih dari video ini peralatan-peralatan apa saja yang sifatnya non logam digunakan dalam PDE. Sampai sejauh ini video yang sudah tayang, kira-kira sudah ada gambaran belum mengenai bahan non logam untuk PDE? Sudah ya, sedikit-sedikit. Oh, ada yang sama sekali ya, mungkin tidur ya yang di belakang, jadi kurang memperhatikan. Kalau memang nggak kelihatan bisa maju ya. Nah, dari cuplikan ini ada nggak yang mau memberikan gambaran kira-kira peralatan bahan non logam dalam PDE itu apa aja? Ya, Rianti? Benar sekali, kita beri tepuk tangan ya untuk Rianti. Jadi untuk peralatan dan bahan non logam untuk PDE itu ada banyak sekali. Nah, kalau dalam video ini kita bisa melihat salah satu contohnya itu adalah kayu. Kayu itu kalau di zaman dahulu bisa digunakan juga untuk dibakar,
Nah, tapi kalau dalam pekerjaan dasar elektromekanik, kira-kira kayu itu digunakan untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, untuk lebih lanjut nanti kita bahas ke selanjutnya aja ya. Nah, setelah menonton video ini, Ibu harap kalian sudah ada gambaran, paling tidak ya seperempatnya lah, ada gambaran sedikit demi sedikit apa aja sih peralatan bahan non logam untuk PDE. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ini Ibu acak aja ya, silahkan berhitung dimulai dari Mas Bayu. Baik, sudah semuanya. Nah, baik anak-anak, kalau sudah silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nah, Ibu akan beri tugas pada siang hari ini. Tugas kalian adalah tugasnya kelompok ya. Yang pertama, silahkan kalian mencari beberapa referensi itu mengenai peralatan dan bahan PDE yang digunakan dalam PDE meliputi non logam. Nah, yang kedua, tugasnya adalah silahkan disusun atau disusun menggunakan kalimat kalian sendiri, diberikan penjelasan ringkas, susun dengan bahasa sendiri. Di mana menyusunnya? Menyusunnya dilakukan di kertas, bebas ya, bisa kertas HVS, bisa kertas sobekan buku dan lain-lain. Nah, Ibu akan beri waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah, kita akan diskusikan bersama antar kelompok ya. Oke, sekarang silahkan dikerjakan. Baik, karena waktunya sudah cukup 15 menit ya, berlalu dengan cepat. Sekarang ini kan ada 3 kelompok. Nah, berhubung hanya 3 kelompok, Ibu pengen antar kelompok menyampaikan hasilnya masing-masing, apa yang didapat dari peralatan bahan non logam untuk pekerjaan dasar elektromekanik. Dimulai dari kelompok pertama, silahkan disampaikan dulu. Nah, kelompok pertama kan sudah menyampaikan. Nah, dari kelompok lain ada nggak yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan? Nah, kemudian selanjutnya dari kelompok kedua dan kelompok ketiga, kira-kira ada nggak perbedaan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok pertama? Jika ada, silahkan untuk disampaikan di sini aja. Oh ya, silahkan kelompok 3 disampaikan. Baik, untuk kelompok yang pertama khususnya, itu kan perbedaannya ya. Mereka menyebutkan beberapa peralatan bahan yang berbeda dari kalian. Ingin ditanggapi atau enggak? Ya, silahkan. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan ya untuk kita semua. Jadi, diskusi kita kali ini adalah mengenai bahan non logam untuk pekerjaan dasar elektromekanik. Ibu akan memberikan penambahan aja ya untuk menguatkan materi kalian. Jadi supaya kalian juga lebih paham. Kira-kira apa aja sih peralatan dan bahan non logam yang digunakan di dalam PDE? Ya, jadi benar ya yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 bahwa bahan-bahan non logam, jadi bahan-bahan non logam ya yang digunakan di dalam pekerjaan dasar elektromekanik itu ada beberapa. Yang pertama ada kaca, kemudian tadi ada yang menyebutkan gelas, kemudian tadi juga ada yang menyebutkan kayu. Ini yang menyebutkan kayu terinspirasi dari video tadi ya pasti, atau memang sebelumnya sudah pernah baca gitu? Oh, dari video yang tadi ya, tidak apa-apa. Kemudian ada lagi apa nih? Tadi sudah disebutkan ada plastik. Benar sekali ya, ada plastik juga. Kemudian tadi juga ada yang menyebutkan
Apa tadi? Keramik ya. Ada yang menyebutkan keramik. Nah, rata-rata jawabannya ini ya. Tadi perbedaan dari yang kelompok 3 itu menambahkan di keramiknya aja ya. Ini kok bisa sama? Itu kalian ngambil sumbernya ini sama atau gimana? Oh gitu. Jadi di sini yang pertama Ibu akan memperkenalkan mengenai bahan non logam dulu. Bisa dilihat di slide. Jadi untuk bahan non logam itu banyak jenisnya ya. Ada bahan pelumas, kemudian ada bahan bakar, kemudian ada lagi bahan asah, ada juga dengan bahan las. Las itu biasanya digunakan yang jurusan mesin ya. Kemudian ada juga karet, ada plastik, kemudian ada bahan isolasi dan juga ada bahan packing atau bahan perekat. Nah, di sini kalau kita lihat dari sekian bahan ini, kira-kira bahan non logam apa yang paling cocok dan paling linier digunakan untuk pekerjaan dasar elektromekanik? Tadi mungkin teman-teman belum mengulas satu persatu mengenai bahan non logam. Nah, sekarang kan sudah ada nih, sudah terpapar. Tinggal memilih mana yang lebih tepat untuk PDE. Ayo dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan sebutkan namanya dulu. Oh iya, Rio. Ya, Mas Rio. Bahan plastik. Ya, karena tadi Mas Rio jawabnya bahan plastik ya. Bisa. Kemudian ada lagi selain bahan plastik, karet. Karet juga bisa. Nah, tapi kalau kita lihat sesuai diagram ini yang maksud saya jenisnya itu termasuk dalam apa kan? Plastik juga masuk. Kemudian ada juga tadi apa? Karet ya, karet. Tambahkan dulu karet. Nah, ke semua bahan ini itu biasanya di dalam pekerjaan dasar elektromekanik lebih ditekankan pada bahan isolasi listrik. Jadi kesekian ini biasanya lebih ditekankan itu untuk bahan isolasi listrik. Jadi bahan isolasi itu fungsinya adalah sebagai penghambat daripada listrik supaya tegangan atau arus yang keluar juga tidak melebihi batas sehingga ada hambatan-hambatan itu ya, sehingga jumlah kebutuhan listrik yang sampai juga sesuai. Atau bisa juga untuk melindungi peralatan dan perlengkapan listrik. Contohnya kabel tembaga kalau misal digunakan di instalasi rumah sebagai instalasi penerangan, terus nggak dikasih isolasi, kira-kira yang terjadi apa? Ya, benar sekali. Yang terjadi adalah bisa menyebabkan bahaya pada orang di sekelilingnya. Misal kalau ada anak kecil tiba-tiba pegang, kira-kira kesetrum atau enggak? Iya, benar sekali, pasti kesetrum. Nah, jadi di sini sebelum masuk ke sini, Ibu akan menambahkan mengenai sifat dari non logam. Bisa dilihat di sini bahwa non logam sendiri itu wujudnya bisa benda padat, bisa benda cair, dan juga bisa benda gas. Nah, yang teman-teman sebutkan ini kebetulan kalau Ibu lihat semuanya itu adalah benda padat ya. Mungkin teman-teman tadi belum menemukan mana yang cair, mana yang gas. Nah, kemudian yang kedua, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Nah, jadi sifat non logam itu sangat rapuh ya. Contoh kecilnya kayu. Kayu kalau misal sudah terkena hujan, sudah digunakan dalam waktu yang lama, lama-lama kan dia akan keropos. Nah, kalau terkena hujan, lama-lama juga rapuh. Kemudian akhirnya kan terkikis perlahan. Nah, setelah itu bisa tumbang.
bisa digunakan pada saat penggunaan tiang listrik, benar sekali. Nah, kemudian yang ketiga, ciri-ciri dari unsur non-logam itu adalah tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, jadi sifat yang harus diketahui dari non-logam itu tidak dapat menghantarkan listrik, atau istilahnya sebagai isolasi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oh, tidak ada. Jadi Ibu lanjut dulu ya. Kemudian yang berikutnya mengenai jenis-jenis isolasi listrik yang digunakan dalam pekerjaan dasar elektromekanik untuk bahan non logam. Di sini ada isolasi padat, ada isolasi cair, dan juga ada isolasi gas. Nah, jadi bahan isolasi itu dibagi menjadi 3. Ada padat, kemudian ada cair, dan juga ada gas. Nah, yang sudah teman-teman sebutkan kebetulan itu sifatnya adalah padat semua ya. Jadi teman-teman tadi belum menyebutkan yang cair, juga belum menyebutkan yang bahan dari gas. Nah, di sini Ibu akan sedikit memberikan tambahan aja. Kebetulan karena teman-teman di sini juga sudah menjelaskan untuk benda padat selain kaca, gelas, kayu, plastik, keramik, karet, itu juga ada bahan kertas. Teman-teman ingat nggak dengan isolasi kertas? Nah, isolasi kertas itu biasanya dipakai untuk Mbak Febri? Benar sekali, beri tepuk tangan ya untuk Mbak Febri. Jadi isolasi kertas itu biasanya digunakan untuk isolasi kabel. Ketika ada kabel yang terkelupas, biasanya kan kita menggunakan isolasi kertas ya, supaya tidak membahayakan pemakainya. Selain itu, fungsi yang paling penting dari isolasi kertas sendiri itu digunakan untuk menggulung lilitan antara kawat dan buntaran. Nah, seperti itu fungsinya. Nah, selain isolasi kertas, itu kan yang padat Ibu nambahin, kemudian ada yang cair. Cair itu ada minyak trafo. Nah, minyak trafo ini sifatnya adalah sebagai pendingin dari transformator. Kenapa harus ada pendingin? Karena nanti ketika transformator itu mengalami kenaikan suhu, supaya tidak meledak. Kenapa kok bisa meledak? Nah, sebenarnya ini ya minyak trafo. Minyak trafo dengan isolasi kertas itu masih ada hubungan. Pada saat transformator itu mengalami kenaikan suhu, pada saat itu juga isolasi kertas itu nanti akan terganggu atau bisa juga sampai merusak dari isolasi kertas, sehingga menyebabkan trafo bisa meledak. Oleh karenanya diperlukan minyak trafo sebagai isolasi. Nah, selain ada minyak trafo, ada isolasi yang sifatnya gas. Di dalam kelistrikan bisa dilihat dalam gambar bahwa isolasi gas sendiri itu sifatnya hanya sebagai media saja, sebagai media isolasi. Bentuknya bisa oksigen, bisa nitrogen, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini ada nggak yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu atau dari hasil diskusi teman-teman tadi? Iya? Oh iya, terima kasih ya Mbak Rianti ya tadi. Jadi mengenai isolator keramik ya. Jadi isolator keramik itu harus mengandung penyekatnya itu harus besar. Kenapa besar? Karena nanti pada saat digunakan itu bisa mampu menahan gaya mekanis yang besar juga. Sebenarnya sifat dari isolasi keramik dengan kaca itu hampir-hampir mirip ya, ada silikanya juga. Nah, baik, karena ini waktunya sudah hampir habis, oleh karena itu Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian yang nantinya bisa kalian gunakan untuk memahami diri kalian sendiri. Jadi sudah paham atau belum mengenai materi yang kita bahas hari ini?
untuk ketua kelas, Ibu akan memberikan 1 lembar ini. Nanti silahkan digunakan untuk difotokopi kemudian dibagikan ke teman-temannya ya. Nah, jadi untuk hari ini cukup. Nanti apabila ada yang kesulitan dalam mengerjakan tugas, silahkan ditanyakan di grup kelas ya nanti, atau bertanya langsung ke ibu juga bisa. Mengenai pelajaran minggu depan, silahkan teman-teman juga dipersiapkan untuk mempelajari mengenai praktikum menggunakan alat dan bahan non logam pada pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, ini kan nanti sudah ada kaitannya, kemarin alatnya apa, sekarang bahannya juga sudah. Jadi nanti silahkan dicari, siapa tahu nanti minggu depan kita bisa praktek ya. Baik, terima kasih ya anak-anak untuk waktunya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi sudah kalian pahami semua, dan semoga nanti bisa membawa keberkahan untuk kita, ilmunya bisa diserap dengan baik. Baik, kalau gitu Ibu akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.